Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Ridho Riyadi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat Islam. Ya, perkenalkan di sini kami dari kelompok 12 akan membuat video pembelajaran tentang sejarah Abu Hasan Al-Amiri dan pemikirannya. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zuhri, NIM 2119036, dan teman saya Aminatul Khairiyah 2119041, Rizky Putri Rahmadani 2119044, Ahmad Lutfi Maulana 2119065. Ya, untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Sejarah Abu Hasan Al-Amiri. Al-Amiri memiliki nama asli Abu Al-Hasan Muhammad bin Abu Dar Yusuf Al-Amiri Al-Naisaburi. Tapi menurut Mona Abu Zaid, Al-Amiri memiliki nama panggilan Abu Muhammad. Ayah Abu Hasan Al-Amiri bernama Abu Dar Muhammad bin Yusuf yang menjadi menteri bagi Nuh Al-Hamid bin Nasr Al-Said bin Ahmad Al-Zahid bin Ismail bin Ahmad. Al-Amiri lahir di kota Nispur pada awal abad keempat dan menghabiskan hidupnya dengan kegiatan keilmuan, baik berupa mengajar, menulis, maupun mengadakan rihlah ilmiah ke kota-kota besar budaya Islam pada masanya, terutama Baghdad dan Ray dan Bukhara. Periode paling produktif dalam hidup Al-Amiri adalah saat dia tinggal di kota Ray dan Bukhara. Tempat lahir dan wafatnya Al-Amiri itu Khurasan. Menurut Khalifat adalah wilayah yang mampu menandingi Irak dalam menghasilkan banyaknya penghafal Al-Quran, penafsir, ahli hadis, ahli fikih, ahli bahasa, penyair, sastrawan, teolog tentang agama Kristen, Yahudi dan Majusi, membela berbagai aliran teologi Islam, baik yang moderat maupun yang ekstrim. Dengan berada di lingkungan yang seperti ini, membuat Abu Hasan Al-Amiri terpengaruh struktur filosofisnya. Al-Amiri tumbuh dan berkembang pada lingkungan pendidikan filsafat dan pemikiran Islam. Selama tinggal di kota Ray, Al-Amiri banyak melakukan kegiatan keilmuan, di antaranya yaitu mengarang buku, mempelajarinya, mengajar, dan meriwayatkan hadis dari guru-gurunya. Dia meninggal di kota kelahirannya pada tanggal 27 Syawal 381 Hijriah tahun 6 Januari 1992 Masehi. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Al-Ibanah an Ilal Ad-Dinayah. Kitab ini membahas tentang perbandingan agama. Sebagian pembahasan kitab ini ada di dalam kitab Al-I'lam. 2. Al-I'lam Manaqib Al-Islam. Di dalam buku ini, Al-Amiri menguraikan keunggulan-keunggulan Islam dari agama-agama lain. Di dalam kitab ini diterangkan korelasi antara akal dan wahyu. Al-Amiri hendak menunjukkan bahwa kebenaran rasio dan wahyu. Ini berarti juga semua nabi adalah filsuf, namun tidak semua filsuf adalah nabi. 3. Al-Irsyad li Tasbih Al-I'tiqad. Sesuai namanya, kitab ini bertujuan menjaga akidah umat agar selalu berada dalam keyakinan yang lurus dan benar. 4. An-Nas Al-Aqli wa At-Tasawuf Al-Mili.
Melalui karya ini, Al-Amili ingin memadukan filsafat dengan tasawuf. Kitab ini banyak menampilkan ulasan-ulasan tasawuf secara rasional. Fakta ini mendorong Al-Amili untuk mengulas secara cerdas hadis Nabi mengenai terpecahnya umat Islam ke dalam 73 sekte. 5. Al-Itman li Fadail Al-Anam. Kitab ini muncul sebagai sanggahan terhadap pandangan bahwa kesempurnaan manusia, khususnya cendekiawan, terletak pada komitmennya terhadap pengalaman ilmu dan tatanan praktis. 6. At-Taqrir li Awjuh At-Takdir. Kitab ini menekankan kajian teologis yang berkaitan dengan takdir. Yang ketujuh, Inaqad al-Bashar min al-Jabar wa al-Qadar. Kitab ini menyajikan persoalan ilmu kalam dengan sudut pandang filosofis, terutama mengenai keterpaksaan atau jabar dan kebebasan atau qadar manusia. 8. Al-Fusul al-Burhaniyah li al-Mabahis an-Nafsiyah. Di dalamnya dibahas tema-tema psikologi kaitannya dengan pengaruh astronomi. 9. Fusul at-Ta'addud wa usul at-Tahaddud. Perhatian Al-Amili tidak melulu tertuju pada pemikiran-pemikiran teoritis, tapi juga problem sosial yang bersifat praktis. 10. Al-Ibsar wa Al-Isjar. Buku ini berisikan pembahasan tentang cara bercocok tanam dan peningkatan hasilnya. 11. Al-Ifsah wa Al-Iddah. Kitab ini mengkaji masalah bahasa dan sastra berkaitan dengan penafsiran Al-Quran. Yang ke-12 adalah Al-Inayah wa Ad-Dinayah. Kitab ini membahas pemikiran filsafat Aristoteles mengenai metafisika. 13. Al-Abhas an Al-Ahdads. Karya ini membahas persoalan astronomi kaitannya dengan ilmu medis. 14. Istiftah An-Nazar. Kitab ini menelaah persoalan filsafat. 15. Al-Ibsar wa Al-Mubsar. Karya ini ditulis untuk jawaban bagi kalangan yang menanyakan perihal penglihatan dan objek penglihatan berkaitan dengan masalah melihat Tuhan. 16. Tahsil As-Salamah min Al-Hus wa Al-Us. Kajian kitab ini berkenaan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan. 17. Al-Tafsir li Awjuh At-Takbir. Membahas tentang tafsiran-tafsiran mimpi. Ke-17 karya ini termaktub dalam kitab Al-Mad ala Al-Abad. Karya-karya yang belum dicantumkan antara lain 18. Al-Ahmad ala Al-Abad. Dalam kitab ini masalah serba-serbi jiwa diungkapkan secara tuntas. 19. Manhaj Ad-Din. Walaupun namanya Manhaj Ad-Din, namun kitab ini lebih merupakan tulisan tentang tasawuf. 20. Syarh Kitab Al-Burhan li Aristoteles. Kitab ini berisi komentar Al-Amili atas karya Aristoteles. 21. Syarh Kitab An-Nafis li Aristoteles. Kitab ini membahas sisi pemikiran filsafat psikologi Aristoteles. 22. Al-Fusul fi Al-Ma'alim Al-Ilahiyah. Kitab ini membahas problem-problem teologis secara filosofis. 23. As-Sa'adah wa Al-Is'alah fi Usirah Al-Insaniyah. Karya ini mentengahkan masalah moralitas dalam politik yang merupakan hasil dari pengembangannya ke berbagai negeri. Yang ke-24. Tafsir Ma'ani Al-Alfaz Aristoteles fi Kitab Al-Maqulat. Kitab ini mengulas tentang istilah-istilah yang sulit dipahami dalam karya Aristoteles. Baik, selanjutnya
selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemikiran Abu Hasan Al-Amiri. Yang pertama, pemikiran Al-Amiri tentang kekuasaan. Sistem pemerintahan pada masa Al-Amiri yaitu sistem monarki. Sistem monarki sampai saat ini masih ada, seperti pemerintahan Arab Saudi. Dalam sistem monarki, raja bersifat turun-temurun, sehingga rakyat tidak akan bisa menjadi raja kecuali dengan cara memberontak. Berikut pemikiran Al-Amiri tentang kekuasaan. Yang pertama, kedudukan pemimpin. Menurut Al-Amiri, manusia sejak lahir sudah memiliki potensi sendiri-sendiri. Hal ini tidak akan mengakibatkan terjadinya tumbang tindih dalam menjalankan kehidupan, karena setiap manusia sudah memiliki potensi dan proporsi masing-masing. Ada yang menjadi raja, merdeka, dan ada yang menjadi budak. Hal yang harus menjadi perhatian utama manusia adalah introspeksi diri atau mengenali diri sendiri. Karena dengan introspeksi diri, seseorang akan mampu untuk mengenali dirinya sendiri. Dan kriteria orang yang baik dilihat dari perilaku dan tindakannya, bukan hanya dari perkataannya. Dalam suatu negara, menurut Al-Amiri, terdapat 3 kedudukan, yaitu pertama, para penjamin makanan seperti petani, pedagang, buruh, pelaut, dan lain-lain. Golongan ini bertugas untuk bekerja keras menjamin berbagai kebutuhan manusia tetap tersedia. Kemudian yang kedua, penjaga. Golongan ini bertugas untuk mengabdi kepada masyarakat dan mereka hidup dengan mengutamakan kepentingan umum. Ketiga, pemimpin. Golongan ini merupakan pilihan dari golongan penjaga yang sudah dapat dipercaya dan sangat mendalami filsafat. Kemudian yang kedua, kedudukan rakyat. Rakyat merupakan bagian terpenting dalam sebuah struktur pemerintahan. Karena suatu pemerintah dapat berdiri dengan tegap kalau rakyatnya mendukung pemerintahan yang berdaulat, dan rakyat merasa hidupnya tentram dan makmur di bawah kepemimpinan pemerintah. Menurut Ibnu Khaldun, rakyat merupakan struktur dasar yang sangat penting dalam pemerintahan, yang dapat mempengaruhi tumbuh dan hancurnya suatu pemerintahan. Menurut Al-Amiri, pada dasarnya rakyatlah yang membesarkan keberadaan raja. Setiap orang yang memperbaiki dirinya, maka dia akan menjadi raja bagi dirinya. Berdasarkan pendapat Al-Amiri, maka dapat diketahui bahwa secara umum rakyat itu ada yang lemah dan ada yang kuat, ada yang mulia dan ada yang rendah, ada yang saling bersitegang dan ada yang damai. Rakyat memiliki keadaan yang berbeda-beda, sehingga rakyat mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda pula. Hak dan kewajiban ini harus didasarkan pada agama. Misalnya, rakyat yang kuat maka dia mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memelihara yang lemah. Kemudian yang ketiga, hubungan kekuasaan dan dunia intelektual. Al-Amiri adalah tokoh yang sangat kuat dalam hal berpikir. Bahkan ia menyatakan bahwa akal adalah segalanya. Menurut Al-Amiri, pada dasarnya akal setiap manusia sudah mencukupi. Tapi dalam memahami sesuatu, setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Konsep hubungan kekuasaan digunakan untuk menegaskan tugas utama para penguasa, yaitu menjalankan keadilan. Aspek yang penting dalam keadilan adalah terpeliharanya perbedaan status antar dalam masyarakat. Keadilan diwujudkan untuk menjaga setiap bagian dari masyarakat, baik itu rakyat, pelayan, pejabat, maupun yang bertanggung jawab dalam urusan agama maupun dunia. Kemudian pemikiran Al-Amiri tentang perang. Yang pertama, perang sebagai alternatif untuk mempertahankan umat Islam. Menurut Al-Amiri, perang dengan mengangkat pedang adalah suatu yang diperbolehkan. Namun, perang ada kalanya baik dan ada kalanya buruk. Perang disebabkan oleh 3 hal, yaitu pertama, jihad, yaitu sesuatu yang dilakukan untuk mempertahankan serta menjaga agama dan negara. Kemudian yang kedua, fitnah, perang antar umat untuk membela negara ataupun keturunan. Ketiga, perampasan, perang yang bertujuan untuk merusak harta dan menghancurkan kekuasaan. Al-Amiri dalam memberikan pendapat mengenai perang juga memberi pertimbangan yang kuat. Sebelum terjadi perang, perlu ditelusuri apa penyebab terjadinya perang. Kalau perang itu bertujuan untuk menjaga nama baik agama, maka diperkenankan untuk berperang. Tapi jika dianggap kurang baik, maka hendaknya memikirkan ulang untuk berperang. Kemudian yang kedua, status agama selain agama Islam. Al-Amiri menyatakan bahwa agama diperbolehkan dan dipercayai oleh orang yang mempercayainya. Namun Al-Amiri memiliki pegangan bahwa agama Islam adalah agama yang terbaik dibandingkan dengan agama lain, bahkan dari kenabian, ibadah, kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad bin Maulana, NIM 2119665.
Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai hakikat ilmu dan sistematika ilmu. Al-Amiri membagi ilmu menjadi dua, yaitu ilmu agama dan ilmu filsafat. Ia menyatakan bahwa pemegang kedudukan tertinggi dalam agama adalah nabi, dan dalam filsafat adalah filsuf. Kedudukan nabi lebih tinggi daripada filsuf, karena semua nabi adalah filsuf, tapi tidak semua filsuf merupakan seorang nabi. Ilmu agama dan filsafat masing-masing memiliki alat dasar, yaitu panca indera, akal, intelek, dan ataupun gabungan di antara ketiganya. Penggunaan alat dasar dalam kajian ilmu agama, yaitu panca indera digunakan ahli hadis, intelek dan akal digunakan oleh teolog, dan panca indera, akal, dan intelek digunakan oleh ahli fikih. Sementara dalam ilmu filsafat, panca indera digunakan oleh fisikawan, akal dan intelek digunakan oleh filsuf, akal dan panca indera digunakan oleh matematikawan. Al-Amiri mempertentangkan antara iman dan kafir. Iman adalah keyakinan yang benar dan berada dalam jiwa potensi berpikir, sedangkan kafir adalah keyakinan yang salah. Letaknya pada kekuatan mutakhiriyah. Dalam pasal ini, Al-Amiri menjelaskan definisi serta urgensi ilmu filsafat teoritis dan praktis. Ia mendefinisikan ilmu sebagai pemahaman seorang terhadap segala sesuatu tanpa adanya salah dan cacat. Al-Amiri membagi ilmu menjadi dua. Yang pertama yaitu filsafat yang menyandarkan kepada potensi intelektual. Pola kerja filsafat yaitu mencari kebenaran melalui penamaran dan pencarian yang diperoleh melalui akal. Kemudian yang kedua yaitu ilmu agama yang mendasarkan segala sesuatu dengan dasar wahyu yang diturunkan dari Allah. Kebenarannya bersifat mutlak, dan apabila terjadi pertentangan antara kebenaran akal dan wahyu, maka perlu diketahui bagaimana cara kerja rasionalisasinya. Kategori ilmu versi Al-Amiri dipengaruhi oleh Al-Kindi, karena Al-Kindi merupakan intelektual muslim pertama yang melakukan kategorisasi dalam ilmu. Selanjutnya, Al-Amiri mengelompokkan jenis-jenis cabang kedua ilmu tersebut. Menurutnya, ilmu yang menjadi bagian dari telaah filsafat adalah metafisika, matematika, dan fisika. Alat bantu untuk operasionalnya adalah logika rasional. Sedangkan yang termasuk dalam ilmu agama adalah ilmu kalam, teologi, fikih, dan hadis. Lalu Al-Amiri mengingatkan kepada para pembaca karyanya bahwa tidak semua ilmu itu baik. Misalnya ilmu sihir dan ilmu kimia bisa membaca dampak negatif yang lebih besar daripada dampak positifnya. Al-Amiri mengatakan kimia tidak baik karena dia terpengaruh oleh gurunya yaitu Al-Kindi yang menulis buku berjudul Waspadalah Kebohongan Ahli Kimia. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.